Pemirsa, sebanyak ratusan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini. Mereka telah diambil sumpahnya dan siap memimpin daerahnya masing-masing. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Istana Kepresidenan Jakarta pasca pelantikan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Fani Agnia yang ada di Istana. Halo, selamat siang Pak Fani. Apakah sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait jalannya pelantikan hari ini? Fani. Ya, selamat siang Cica dan juga pemirsa. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 961 kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan tadi ini memang sudah dimulai pukul 9, diakhiri pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan ditutup adanya salaman ataupun ucapan terima kasih dan juga ucapan selamat dari Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah yang telah dilantik. Tentu perjalanan ataupun proses dari pelantikan tadi berjalan dengan hikmat dan juga lancar, karena memang kalau kita ketahui pemirsa, ini pelantikan dilakukan di Istana Kepresidenan, dilakukan di tenda pelaksanaan di antara Istana Negara dan juga Istana Merdeka, dan seluruh pelaksanaan dilakukan dengan baik karena sudah ada pengarahan terlebih dahulu yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu saya juga ingin melihat bagaimana tadi suasana hikmat di dalam. Saya akan bertanya langsung dengan narasumber saya Cica pada siang hari ini bersama dengan Kang Adit. Selamat siang Kang Adit, boleh dikenalkan diri? Selamat siang, saya Adit, Wakil Wali Kota Cimahi, Jawa Barat. Oke, Kang Adit dan istri ya didampingi hari ini ikut pelantikan secara serentak. Bagaimana perasaannya Kang Adit? Tentu sangat bahagia karena menjadi bagian integral dicetaknya sejarah baru ya di Indonesia dengan dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia, khususnya buat bupati, wali kota dan wakilnya gitu. Biasanya kan oleh gubernur ya. Luar biasa sekali Pak Presiden, dan beliau salami satu persatu para kepala daerah terpilih yang dilantik. Menjadi momen berbahagia juga untuk Kang Adit tentunya ya. Oke, dan Kang Adit ini kan tadi juga artinya ada penyatuan visi ya antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tentu nanti ketika turun ke masyarakat, apa sih kira-kira program kerja yang akan dilaksanakan di 100 hari ataupun pertama kali menjabat? Ya, sebelum dilantik Pak Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025. Tentu ini adalah sebuah semangat baru, kita menciptakan iklim birokrasi yang baru dan sinkronisasi program dari pusat, provinsi, dan daerah itu harus linier. Ini sangat menarik dan saya rasa dengan linearisasi program dari pusat sampai daerah, hal-hal yang sifatnya yang terbaik buat masyarakat akan lebih mudah tercapai. Begitupun di Cimahi, insya Allah pulang dari sini kami paripurna, beres paripurna, sertijab, dan langsung kerja. Oke, Kang Adit, ini kan ada efisiensi anggaran tentunya dari arahan Pak Presiden. Kira-kira akan berpengaruh atau berdampak gak nih dengan realisasi Asta Cita di daerah Bapak? Ya, ini sebuah hadiah dari Pak Presiden untuk para kepala daerah terpilih sebetulnya. Dengan adanya Inpres, kita tentu harus melakukan tagging, lalu adjustment, hasilnya ada berapa, inilah yang harus kita gunakan dan manfaatkan sebesar-besarnya untuk keperluan masyarakat. Ini menarik sekali, luar biasa. Artinya apa Kang tadi salah satu program kerja yang akan langsung dijalankan? Ya tentu karena Cimahi ini adalah kawasan urban dan aglomerasi, persoalannya klasik, kami mau nyelesain dulu masalah banjir, yang kedua masalah sampah, dan yang ketiga adalah infrastruktur, ya termasuk kemacetan. Insya Allah mudah-mudahan dengan program Asta Cita Pak Prabowo, saya yakin dan optimis Cimahi bisa lebih baik dan jauh lebih happy ya. Oke, Kang Adit, ini kan setelah pelantikan beberapa hari kemudian akan ada pembekalan ataupun retreat di Akmil Magelang. Apa persiapan ini dari Wakil Wali Kota? Tentu datangnya di tanggal 25 berarti Kang? Ya, karena Wakil Wali Kota ini datang nyusul Wali Kotanya, jadi insya Allah kita beresin dulu yang sifatnya mandatori di Cimahi, lalu tanggal 25 ke Magelang. Persiapannya mungkin lebih kepada fisik dulu ya. Ini cukup melelahkan. Saya dari tanggal 13 acara di Hambalang, di Sentul, kemudian di Jakarta, belum pulang-pulang ke Cimahi dan hari ini baru pulang. Iya. Oke, artinya tidak masalah ya Kang, meskipun duluan kepala daerahnya, wakil menyusul tidak masalah ya? Oke. Ya, inilah pentingnya distribusi pekerjaan antara wali kota dan wakil wali kota. Oke. Ya.
Siap Kang Adit dan istri, terima kasih informasinya. Selamat bertugas dan selamat telah dilantik menjadi Wakil Wali Kota. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nah pemirsa, Cica, tadi sudah kita lihat dan dengar langsung ya bagaimana pernyataan dari Wakil Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Aditya. Dia mengatakan bahwa ini momen sangat berharga dan juga membuat dirinya mengenal langsung bagaimana Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para pembantunya, utamanya dalam tingkat daerah menuju tingkat pusat. Tentu ini menjadi pelantikan serentak yang pertama kalinya dan juga bersejarah yang dikenang terus tentu dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar nantinya penyatuan visi ataupun asta-cita dari pemerintah pusat ini dapat terlaksana di seluruh daerah. Tadi kita juga dengar pernyataan dari Kang Adit bahwa ada permasalahan-permasalahan yang memang harus segera dituntaskan dari banjir, kemudian kemacetan, dan juga sampah yang memang ada di daerah tempat memimpinnya. Itu menjadi pokok-pokok yang nanti akan segera diselesaikan di 100 hari kerja pertamanya. Tentunya ini juga menjadi arahan dari Pak Presiden untuk mengabdi kepada masyarakat, mengayomi masyarakat, dan juga sesuai dengan penugasannya ataupun amanah dalam menjalankan tugas selama 5 tahun. Sementara itu Cica, laporan kami kembali ke Anda di studio. Fani Agnia melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali.